البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada kalimat-kalimat akhir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana setelah menegaskan tentang tauhid itu apa, kemudian pimpinan-pimpinan tauhid dan penyebutan dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Yang ini merupakan hakikat dari makna la ilaha illallah. Kemudian beliau sebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Nah, ada hikmah yang disebutkan oleh sebagian pensyarah kitab ini, disebutkannya hadis di akhir. Untuk apa? Nah, tujuannya apa disebutkan hadis ini di akhir pembahasan? Nah, indah Talha. Tayyib. Nah, beliau mengisyaratkan ikhwan tentang solusi atau obat dari penghalang-penghalang yang akan didapati oleh seorang hamba untuk bisa istiqamah di atas agama ini. Nah, karena penghalang-penghalang tersebut secara umum ada dua jenis. Mu'awwiqat nafsiyah, yaitu penghalang-penghalang yang dari dalam diri kita. Itu solusinya adalah dengan apa? Dengan tauhid dan salat, disebutkan di sini. Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah. Islam ya tauhid. Kemudian dengan salat. Maka ikhwan, kalau kita dapati banyak penghalang-penghalang dalam upaya untuk meraih kemuliaan di atas agama ini, berbagus tauhid, berbagus keikhlasan, dan berbagus salat. Biidznillah hati akan menjadi apa? Tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai apa? Sebagai sarana untuk isti'anah. Wasta'inu bis sabri was salah. Nah, sehingga apapun itu kalau membuat salat kita tidak bagus, jauhi, tinggalkan. Misalnya seseorang ketika melakukan suatu hal menjadikan dia terjauhkan dari jamaah atau salatnya terganggu, maka ini harus ancang-ancang, dia harus cari solusi. Bagaimana agar salat ini bisa dia tunaikan secara sempurna? Karena sebagian orang ketika mendapati tinggal di satu tempat, banyak pertanyaan, ini imamnya jelek, atau dia tidak mampu menunaikan salat berjamaah dengan baik. Kalau ingin selamat agamanya, berusaha mencari, bukan kemudian salat di rumah saja, solusinya salat di rumah saja. Tidak. Kalau ingin tegak agama kita, bagaimana mencari solusi untuk salatku bisa tegak dengan baik. Perkara salat saja, ikhwani fillah, kalau kita
berpikir kita mau menilai apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita, ini sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Kita bisa menegakkan salat di atas sunnah dengan waktu yang tidak ada keraguan lagi tentang masuknya. Sebagian orang di luar sana mau salat subuh bingung, ini masuk belum ya, masuk belum ya, hanya mengambil solusi, sudah nalat sebagiannya salat di rumah saja. Zuhur juga demikian. Ketika sudah masuk mendapati imamnya secepat kilat, gimana mau tegak agama? Maka penting perkara salat harus jadikan timbangan pertama, ikhwan, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih tempat tinggal, dalam memilih teman-teman yang menjauhkan kita dari salat, maka itu bukan teman yang baik. Pekerjaan yang menjauhkan kita dari salat, maka itu bukan pekerjaan yang baik. Dan seterusnya. Lingkungan yang menjauhkan kita dari salat, maka itu bukan lingkungan yang baik. Lama kelamaan tiang agama kita bisa roboh. Padahal amud, dikatakan oleh Rasul, wa amuduhus salah, tiang keislaman kita ya salat. Dia harus betul-betul kokoh dijaga. Semakin dikuatkan. Untuk mengobati penghalang-penghalang yang ada dari dalam, ya dengan menguatkan tauhid dan memperbagus salat. Kemudian penghalang-penghalang dari luar dengan jihad. Ini jelas, wadir watu sanamihi al-jihad. Taib. Dan berhubungan dengan salat, akhwani fillah, dulu telah kita bahas dalam khutbah tentang agungnya kadar salat ini. Yang memang betul-betul harus kita perhatikan. Dan para thalabah, juga para ikhwah, para ummahat, para akhwat, banin dan banat, ini hendaknya senantiasa ditekankan untuk masalah salat. Yang masih salatnya kurang bagus, tegur. Temannya tegur, salat misalnya kok diam saja. Salat salamnya, sebagian anak-anak kecil salam kanan, balik ke kirinya sudah hendak. Balik ke kirinya tidak sempurna. Kalau dapati yang demikian, segera ditegur. Orang tua juga mengamati salat anaknya. Coba dicek salat sunnah, dia tunggu, coba. Dilihat salatnya kira-kira bagaimana. Demikian. Sebelum terlambat, ketika sudah balik kok salatnya belum betul, ikhwan, orang tua punya andil dalam dalam keburukannya. Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk mengajari salat siapa? Orang tua. Muru auladakum bis salah. Perintahlah anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'in, dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka atas meninggalkan salat dalam keadaan mereka berumur 10 tahun. Bimbingan sudah sangat lengkap, karena memang perkara ini sangat penting. Jangan sampai terlambat, sudah balik belum salatnya belum bagus. Sehingga sudah terkena beban, terkena kewajiban, ternyata dia belum siap. Zikirnya, salat sunnahnya belum terpatri. Makanya kalian kenapa terkadang ditanya, salat siapa yang enggak qabliyah subuh? Ini bukan kemudian asal-asalan seseorang
Untuk apa? Yang penting tidak kena hukuman salah, kawan. Itu untuk memacu agar betul-betul diperhatikan salat itu. Itu salat sunnahnya, apalagi salat wajibnya. Jadi jangan menjadikan kalian salah niat malah. Nah, salat sunnah karena takut hukuman. Kemudian tidak terlambat jamaah karena takut hukuman. Ini sudah tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai sifat awal yang kaum mukminin dipuji. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka-mereka yang dalam salatnya khusyuk. Juga telah kita lewati dulu salat ini syariat yang telah lama. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, di antara awal pertama yang diperintahkan setelah tauhid langsung perkara salat. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau tauhid, setelah itu salat. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Terus apa? Wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan kecuali aku yang hak. Maka beribadahlah kepadaku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, dan pembahasan tentang salat panjang telah kita lewati dulu. Ini hanya mengingatkan. Nah, hanya mengingatkan yang masih sering terlambat, hendaknya diperbaiki terus. Nah, yang salat sunnahnya masih sering bolong, diperbaiki. Yang zikirnya masih ngeblong, nah, sering apa? Tidak sadar hitungannya berapa. Nah, juga sering tidak dibaca. Ini segera diperbaiki. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Durwah ikhwanifillah yaitu a'las sinam yang dimaksud, yaitu bagian paling tingginya. Durwatu sanami yaitu berarti paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi dari keislaman adalah jihad fi sabilillah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan jihad sebagai durwatul sanamil Islam? Li'anna bihi ya'lul Islam, karena dengannya Islam menjadi tinggi, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kaitkan ketinggian kaum muslimin dengan jihad sebagaimana pada surat Muhammad. Fala tahinu wala Fala tahinu wa dad'u ila salmi wa antumul a'laun. Perhatikan. Wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Jangan kalian melemah dan jangan kalian minta untuk berdamai ketika sudah berjihad. Nah, dalam keadaan kalian itulah yang paling tinggi. Nah, jadi ketinggian kaum muslimin ya dengan jihad dan istimrar di atasnya, tidak melemah. Dan Allah bersama kalian akan menolong dan membela kalian serta tidak akan menghilangkan amalan-amalan kalian. Dan jihad akhwanifillah di jalan Allah ada dua jenis. Yang pertama jihadul munafikin wa ahlil bid'ah. Jihad untuk melawan orang-orang munafik dan ahlil bid'ah. Ini apa? Untuk memerangi musuh dari dalam. Dengan apa? Bil hujjati wal bayan.
dengan hujjah dan keterangan-keterangan, baik dengan lisan kita maupun tulisan kita, untuk menerangkan yang hak dan menjelaskan kebatilan-kebatilan ahlul batil. Dan jihad jenis ini ikhwanifillah tidak kalah pentingnya, bahkan ini dikedepankan keterangan-keterangan dan Allah Subhanahu wa taala perbanyak dalam membeberkan kebatilan ahlul nifaq dan musuh-musuh dari dalam ini. Sebagaimana di awal Al-Baqarah saja Allah jelaskan orang-orang munafikin dalam ayat yang banyak, padahal mengenai orang-orang kafir hanya dengan 3 ayat. Bahkan dikhususkan surat Al-Fatihah untuk membongkar sifat-sifat munafikin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sifati jihad untuk melawan orang-orang munafikin ini dengan jihad dan kabirah. Pada surat Al-Furqan ayat 51 sampai 52 Allah katakan, walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Seandainya kami kehendaki, maka sungguh akan kami utus pada setiap negeri itu pemberi peringatan. Setiap qaryah ada pemberi peringatannya. Nah, maka jangan engkau taati orang-orang kafir dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Nah, jihad yang dimaksud di sini al-jihad bil hujjah wal bayan. Kenapa ikhwan wajahidhum bihi jihadan kabira di sini tidak dengan perang? Karena ayat ini makkiyah. Ayat dari surat Al-Furqan ini makkiyah, sehingga jihad yang dimaksud bukan jihad dengan pedang, tapi jihad dengan hujjah wal bayan. Nah, karena jihad dengan pedang turun perintahnya kapan? Jihad dengan pedang hendak Ukasyah, perang melawan orang-orang kafir secara terang-terangan dengan pedang. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Menunjukkan ini jihad yang besar, wajahidhum bihi jihadan kabira, bukan sesuatu yang remeh. Sampai-sampai Ibnul Qayyim katakan, fajihadul munafiqin as'abu min jihadil kuffar. Jihad untuk melawan orang-orang munafikin itu lebih sulit daripada jihad melawan orang-orang kafir. Wa huwa jihadu khawasil ummah wa warathatir rusul. Dan itu adalah jihadnya orang-orang khusus dari kalangan umat ini dan pewaris para rasul. Kenapa? Karena butuh ilmu. Adapun jihad melawan orang-orang kafir, ini kalau sudah ada serangan dari mereka yang sifatnya fardu ain, semuanya harus mengangkat senjata. Tapi kalau jihad melawan orang-orang munafikin, tidak bisa semuanya menjelaskan, ya tidak. Yang mampu melawan orang-orang munafikin ya mereka yang punya ilmu, memiliki lisan yang bisa menerangkan dan pena yang bisa dia gerakkan untuk membantah orang-orang munafik dan ahlul bidah. Makanya dari dua jenis jihad melawan orang munafikin dan ahlul bidah lebih utama. Kata Ibnul Qayyim dalam Miftah Dari Sa'adah, yang ini juga menunjukkan keutamaan ilmu, ikhwan. Beliau katakan, wa huwa afdalul jihadain li'idhami manfaatihi wa shiddati mu'natihi wa kasrati a'daih. Dan jihad ini adalah seutama-utama
jihad dari dua jenis jihad yang ada. Jadi lebih utama daripada jihad jenis yang kedua. Karena besarnya kemanfaatan dan apa? Dan beratnya beban serta banyaknya musuh. Nah, contoh untuk jihad melawan orang-orang munafikin yang dilakukan oleh para imam seperti para ulama-ulama kita, ikhwan. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengarang kitab Ar-Rad, mengarang kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ini melawan orang-orang ahli nifaq, ahli bid'ah. Imam Ad-Darimi juga mengarang kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah karena bahayanya mereka ini. Sebelum itu semua Allah Subhanahu wa taala telah contohkan dengan apa? Dengan turunnya surat At-Taubah. Jenis jihad yang kedua, jihadul kuffar. Jihad untuk melawan orang-orang kafir. Ini dengan bisayfi wasinan, yaitu dengan senjata. Yang telah kita singgung tadi, turun perintah jihad melawan orang-orang kafir pada tahun kedua Hijriah. Dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Telah diwajibkan atas kalian perang, dalam keadaan itu kalian benci. Dalam artian asal hati manusia membenci perang, padahal itu lebih bagus bagi kalian. Dengannya akan apa? Tercapai ketinggian agama ini dan kehinaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan pembahasan tentang jihad panjang, ikhwani fillah. Sebagiannya telah kita lewati. Contoh-contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, bahkan kebanyakan safar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah safar untuk jihad. Sebagaimana kita lewati dalam sirah. Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak untuk haji ataupun umrah, ya untuk apa? Jihad fi sabilillah. Dan jihad yang terbuka pada zaman ini untuk kita semua, ikhwan, yaitu dengan ilmu. Maka perbagus dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peluang yang besar ini kita sia-siakan. Seorang muslim butuh berpikir apa yang bisa aku persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai pikirannya hanya berkutat pada kebutuhan diri sendiri. Ini terlalu sempit. Terlalu sempit. Tapi hendaknya seorang muslim berpikir lebih utama dari itu. Sehingga di antara caranya, terus khusus para thalabatul ilm, ya dengan betul-betul belajar. Belajar yang bagus untuk menyebarkan agama Allah. Telah kita lewati dulu kalimat yang bagus dari Rabi'ah, la yambaghi liman kana lahu syai'un minal ilmi an yudayyi'a nafsah. Tidak sepantasnya bagi seorang yang punya ilmu, dia diberi pemahaman, diberi kemudahan menghafal, untuk dia sia-siakan dirinya, karena tidak semuanya bisa ngapal, tidak semuanya bisa paham. Kemudian Allah berikan engkau bisa paham, bisa menghafal, jangan sia-siakan dirimu. Itu peluang dari Allah. Kemudahan dari Allah gunakan untuk meraih kemuliaan. Biidznillah perkara-perkara yang lain, ikhwan, akan mudah. Apalagi urusan-urusan duniawi. Insyaallah Allah bukakan kemudahan-kemudahan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhir dari hadis yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian beliau katakan wallahu a'lam
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib, beliau tutup risalah ini dengan perkataan wallahu a'lam, penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling luas ilmunya. Naam. Adapun kita semua, naam, seberapa lama pun kita belajar, mesti di sana ada yang lebih luas ilmunya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini juga isyarat ikhwan fillah untuk kita apa? Tawadhu. Naam, untuk kita tawadhu. Tidak ada manusia yang mencapai keilmuan yang sempurna. Naam. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas semua yang memiliki ilmu, yaitu ada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang ilmunya melingkupi segala sesuatu. Taib, barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari risalah yang mubarakah ini, akhwani fillah. Maka dipahami dengan baik, diambil faidah yang telah kita pelajari. Naam, seorang ketika belajar, di antara hal yang terpenting adalah apa? Yang pertama dia paham, yang kedua dia mengamalkan apa yang menjadi kandungannya, kemudian dia mengusahakan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Naam, sebagaimana di awal-awal risalah ini ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan berusaha, ada kesempatan, ada yang minta diajari, ajarkan. Ada kesempatan untuk menyampaikan, sampaikan. Kenapa? Karena itu termasuk tanda dari keberkahan ilmu, ikhwan. Di antara tanda keberkahan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan baginya orang-orang yang mau mengambil ilmunya. Naam, sehingga nasrul ilmi merupakan perkara yang sangat diidam-idamkan oleh orang-orang yang apa? Yang memiliki ilmu. Naam, memiliki ilmu. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan pada kita untuk belajar, juga bisa apa? Mengajar. Naam, bisa mengajar. Yang sudah bisa memahami, ajarkan kepada temannya yang belum demikian. Ini malah apa? Menyimak hafalan, memahamkan, sehingga yang belum selesai hafalan segera diselesaikan. Naam, sehingga tidak apa? Tidak menumpuk-numpuk. Kita masuk ke kitab berikutnya, naam, ternyata kitab sebelumnya belum selesai. Jangan seorang tekad semangatnya cuma di awal, tahu ikhwan. Di awal menghafal, setelah itu berhenti. Jangan. Kalau sudah memulai, sempurnakan. Naam. Innallaha yuhibbu idza amila 'abdun 'amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai ketika seorang hamba itu melakukan suatu amalan untuk dia memutkinkannya, betul-betul mengokohkannya, jangan setengah-setengah. Naam, di awal, setelah itu naam, tidak diselesaikan, jangan. Jadikan amalan itqan biidznillah azza wa jalla, seorang akan mendapatkan faedahnya sampai tua. Nah, tidak sekarang belum paham, besok sudah lupa, ya. Tapi apa? Sekarang pahami, dihafal, kemudian sampai seterusnya. Ketika lupa pun dia segera merujuk dan ingat kembali. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Wa nasallallahu azza wa jalla ayyubarika lana fima ta'allamna walhamdulillahi rabbil alamin.